subscribe, dan share ya. Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update sore Tribunnews edisi Rabu 3 Juli 2024. Hari ini akan kami sajikan informasi terkini dari berbagai daerah di Indonesia. Bersama saya Adila Risna, kita jelang live update sore selengkapnya. Tribunal Satreskrim Polres Belitung mengamankan 3 tersangka diduga pelaku pengeroyokan dan penganiayaan. Akibat kejadian yang terjadi pada Minggu 23 Juni lalu itu, korban Agung mengalami luka di kedua lengan dan kakinya akibat ditebas senjata tajam. Diketahui saat ini 3 tersangka Ilham, Christian, dan Rama sudah diamankan dan penyidik Satreskrim Polres Belitung masih meminta keterangan saksi. Terkait hal tersebut, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Pos Belitung. Dede Suhendar, silakan untuk laporan lengkapnya. Ya, baik Adila dan Tribuners dimanapun Anda berada, bisa kami sampaikan memang benar jajaran Satreskrim Polres Belitung telah mengamankan 3 tersangka yang diduga pelaku pengeroyokan dan penganiayaan. Akibat dari kejadian yang terjadi pada hari Minggu 23 Juni lalu, korban yang diketahui bernama Agung ini mengalami luka bacok di kedua tangan dan kakinya. Dan saat ini sedang mendapatkan perawatan dan sudah pulang ke rumahnya. Berdasarkan informasi dari pihak kepolisian, 3 tersangka yang diamankan tersebut diketahui bernama Ilham, Christian, dan juga Rama yang saat ini sedang mendekam di sel Mapolres Belitung. Berdasarkan keterangan dari PLT Kasat Reskrim Polres Belitung, itu Dedi Irmawan menjelaskan bahwa kejadian ini bermula di saat para tersangka dan korban ini berjanji untuk berduel karena yang dipicu persoalan yang lama terjadi. Mereka sempat berjanji di beberapa titik, tapi tidak ditemui kesepakatan dan akhirnya mereka bertemu di sekitaran pinggir Jalan Sijuk, Desa Air Seru, Kecamatan Sijuk pada hari Minggu 23 Juni lalu. Kemudian sekitar pukul 00.30, korban Agung ini datang bersama rekannya yang disambut oleh tersangka Ilham yang didampingi oleh para tersangka lainnya. Awalnya tersangka Ilham ini sempat berbincang dengan saksi yang diketahui bernama Denny, tapi tiba-tiba korban Agung ini justru merangkul leher tersangka Ilham dan kemudian mengambil pedang panjang bergagang hitam yang dipegang oleh tersangka Ilham ini. Bahkan tersangka Agung sempat mengenakan pedang ke arah tersangka Ilham, tapi tidak kena karena ia mengelak. Kemudian pedang tersebut berhasil direbut oleh tersangka Christian dan langsung membacok korban Ilham yang mengenai bagian tangan serta kaki kirinya. Tak berhenti sampai di situ, tiba-tiba datang tersangka kedua, yaitu tersangka Rama yang membawa sajam jenis celurit dan kemudian membacok tangan dan kaki sebelah kanan korban. Ketika korban sedang terjatuh di tanah, datang lagi tersangka pertama, yaitu tersangka Ilham yang kembali mengambil pedang panjang tersebut dan kembali membacok tangan kanan korban. Akibat kejadian tersebut, korban langsung tergeletak dan dibantu oleh rekan-rekannya dan dibawa ke rumah sakit untuk mendapat perawatan. Setelah kejadian, keluarga dari korban Agung ini langsung melapor ke Mapolres Belitung dan keesokan harinya para tersangka ini dijemput oleh tim opsional Polres Belitung untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Demikian inilah yang bisa kami sampaikan, kembali ke studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribunal, sebuah video yang memperlihatkan seorang nenek babak belur bersibah darah viral di media sosial belakangan ini. Pada video tersebut disebutkan jika nenek yang beralamat di Kampung Tanjung Jaya, Kecamatan Bangun Rejo, Lampung Tengah itu diduga menjadi korban penganiayaan oknum bidan setempat. Tampak dalam video tersebut nenek bernama Runtah 66 tahun terlihat duduk sambil wajahnya bersibah darah yang mengalir dari kepalanya. Terkait hal tersebut, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Lampung. Fajar Ihwani, silakan untuk laporan lengkapnya. Terima kasih Adila, benar sekali pada beberapa hari yang lalu beredar sebuah video ada seorang nenek yang duduk dengan luka cedera di kepalanya dan meminta tolong kepada warga setempat untuk
diberikan bantuan. Saat dikonfirmasi, kejadian tersebut adalah aksi penganiayaan yang yang dialami oleh seorang nenek berusia 66 tahun bernama Runtah yang tinggal di Kampung Tanjung Jaya, Kecamatan Bangunrejo, Kabupaten Lampung Tengah. Kasat Reskrim Polres Lampung Tengah mengatakan, AKP Nikolas Bagas Yudi Kurnia mengatakan bahwa kasus tersebut sudah dilaporkan ke Polsek Bangunrejo atau Polsek tempat, dan saat ini kasusnya sedang diambil alih oleh Reserse Kriminal Polres Lampung Tengah. Yudi mengatakan kronologi kejadian berdasarkan laporan kepolisian, yakni pada hari Jumat sekira pukul 6 waktu Indonesia Barat, nenek tersebut dihampiri oleh oknum bidan berinisial Y. Tujuannya yakni ingin membeli telur dan ayam karena diketahui nenek Runtah ini adalah seorang peternak ayam dan sekaligus penjual telur. Pada saat itu, oknum bidan berinisial Y hendak membeli telur atau ayam. Namun, pada saat yang bersamaan, nenek Runtah sedang bersiap untuk pergi ke pasar yang tak jauh dari rumahnya. Karena hal tersebut, nenek Runtah pun mengatakan kepada oknum bidan tersebut bahwa untuk transaksi ayam atau telur yang ingin dilakukan oleh Y, dilakukan atau ditunda pada siang hari saja. Namun, hal tersebut malah membuat oknum bidan tersebut melakukan penganiayaan, yaitu dengan memukul bagian kepala, telinga, dan leher korban atau nenek Runtah hingga membuatnya tersungkur. Setelah aksi pemukulan tersebut, nenek Runtah pun keluar rumah dan berlari ke seberang rumahnya untuk meminta bantuan atau meminta pertolongan warga setempat. Hal tersebut pun disaksikan oleh Lasmi selaku warga setempat yang juga tetangga persis di sebelah rumah korban. Lasmi mengatakan pada saat itu dia melihat nenek Runtah sudah dalam keadaan berlumuran darah dan terduduk lemas untuk meminta bantuan. Setelah itu, Lasmi pun memanggil tetangga-tetangga setempat untuk melarikannya ke rumah sakit. Nenek Runtah diketahui dirawat di Rumah Sakit Umum Mitra Mulia Husada, Kecamatan Terbanggi Besar, Lampung Tengah. Usai perawatan, nenek Runtah diperbolehkan pulang pada Senin malam dan saat ini menjalani pemulihan luka di rumah anaknya di Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah. Pasca kejadian, akibat luka yang dialami oleh nenek Runtah, dia mengalami semacam lupa ingatan atau amnesia, sehingga sebagian ingatan dari nenek Runtah pun hilang, dan saat ini pun masih menjalani pemulihan. Satreskrim juga mengatakan saat ini oknum bidan tersebut sudah diperiksa di Polres Lampung Tengah untuk dimintai keterangan. Namun hingga saat ini Y belum juga ditetapkan sebagai tersangka karena diketahui minimnya alat bukti dan dari hasil pemeriksaan kepolisian pada saat kejadian tidak ada saksi mata. Namun pihaknya akan melakukan gelar perkara secara kontinu atau terus-menerus dimulai dari hari kemarin untuk mendapat kejelasan atau kepastian siapa pelaku di balik penganiayaan nenek berusia 66 tahun ini. Demikian Adila, kembali ke studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama seorang warga yakni Lasmi dan Kasat Reskrim Polres Lampung Tengah AKP Nikolas Bagas Yudi Kurnia. Berikut untuk ketayangannya. Ada tolong gitu loh, ada orang tolong gitu terus ke sini. Nah, itu udah berdarah sini, saya nggak tahu lagi, udahan saya ke pasar. Udah nggak tahu kejadiannya. Pagi apa? Ya pagi, pasaran. Pas hari pasaran. Hari Jumat. Tapi nggak tahu, maksudnya kejadian nggak tahu gitu loh. Terus ibunya memang tinggal sendiri di sini sih, Ya Mbak? sendiri ya, sendiri. Mbak Runtahnya. Jadi tahu-tahu dia udah geletak di situ. Udah di sini lah. Udah nggak tahu apa-apa, nggak tahu saya. Jadi pada sekira jam 6 pagi dari Jumat itu ya datang menurut keterangan korban dia seorang diri di rumah ya, karena yang bersangkutan ini adalah pelihara ayam dan juga penjual telur. Kemudian datang saksi terlapor ini untuk membeli telur atau ayam, namun dibilang oleh korban karena dia terburu-buru hendak ke pasar, dibilang
penjualan nanti siang saja. Namun terjadilah pemukulan di situ di kepala korban sisi kiri di bagian telinga sehingga korban jatuh dan korban berdarah. Pasca peristiwa kebakaran yang menghanguskan rumah Sempurna Pasaribu di Jalan Nabung Surbakti, Kabanjai, Kabupaten Karo, Kamis 27 Juni 2024 lalu, kini mendapatkan perhatian semua kalangan hingga ke tingkat nasional. Bahkan karena viralnya peristiwa yang menewaskan Sempurna Pasaribu bersama istri, anak, dan cucunya tersebut, membuat Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas turun langsung ke Kabupaten Karo, yakni pada Selasa 2 Juli. Terkait hal itu, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Medan. Nasrul, silakan untuk laporan lengkapnya. Nah, selamat sore Adila, teman sekalian, dan saya dapat saya sampaikan dari Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Pasca kebakaran yang terjadi di rumah Sempurna Pasaribu yang berada di Jalan Nabung Surbakti, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara pada Kamis lalu, saat ini mendapatkan perhatian atau atensi lebih dari berbagai kalangan. Salah satunya adalah dari Kompolnas RI, di mana kemarin Kompolnas RI terjun langsung atau datang langsung ke Kabupaten Karo untuk melihat bagaimana situasi terkini dan bagaimana penanganan terkini yang dilakukan oleh Polresta Karo untuk melakukan penyelidikan terhadap peristiwa kebakaran yang membakar rumah salah satu jurnalis di Kabupaten Karo ini yang mengakibatkan 4 orang menjadi korban jiwa, di mana yang menjadi korban jiwa merupakan Sempurna Pasaribu sendiri serta istri, anak, dan cucunya. Saat ini berdasarkan pantauan Tribun Medan kemarin pada Selasa kemarin sekira pukul 16.12 WIB, tim jajaran dari Kompolnas yang dipimpin oleh Ketua Harian Kompolnas RI, Dr. Ben Joshua Momoto, melihat langsung bagaimana kondisi terkini dari TKP rumah Sempurna Pasaribu yang saat ini sudah dipasang gising untuk penutup dari TKP agar tidak rusak begitu, Adila. Kemarin pihak dari Kompolnas juga mengatakan kedatangan mereka ke sini merupakan atensi dari Kompolnas untuk mengetahui sejauh mana perihal perkembangan dari penyelidikan yang dilakukan oleh Polresta Karo, dan dikatakan oleh Beni kemarin pihaknya juga akan memberikan atensi lebih terhadap peristiwa ini. Terlebih Beni mengakui bahwa selama ini memang cukup berteman baik dengan seluruh rekan-rekan jurnalis terutama yang berada di Jakarta. Untuk hasil yang kemarin sampai saat ini Beni masih mengatakan masih belum bisa memberikan keterangan secara pasti, di mana saat ini proses penyelidikan dari tim yang terjunkan dari Polresta Karo dan tim lapor dari Polda Sumut masih terus melakukan penyelidikan dan melakukan pengujian laboratorium dari beberapa barang bukti yang didapat dari rumah Sempurna Pasaribu. Sampai saat ini dikatakan Beni, pihaknya juga merupakan bagian dari tim eksternal yang berfungsi untuk memantau bagaimana SOP dan bagaimana penyelidikan yang telah dilakukan oleh Polresta Karo. Dirinya mengatakan pihaknya nantinya akan memberikan keterangan lebih pasti terkait perkembangan lebih lanjut, dan juga akan memberikan kepada Polda Sumut untuk perihal hasilnya bagaimana akan dirilis ke tim media begitu, Adila. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Ketua Harian Kompolnas RI Irjen Pol Purnawirawan Beni Mamoto. Berikut untuk ketayangannya. Jadi kami ke sini lihat langsung apa yang dipaparkan, kemudian juga mendengar masukan-masukan, inovasi apa yang dilakukan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, sekaligus menerima paparan untuk kasus yang sekarang sedang dibangun. Kami akan ke TKP. Oh, siap Bapak. Siap Pak, terima kasih Bapak. Almond, chocolate mint, Marie biskuit, coklat cashew tiramisu, coklat blueberry hazelnut, salted caramel peanut butter strawberry. Yah, abis. Bulan di kalender aja nggak muat. Susu Cimory rasanya banyak banget. Masih rontok, gimana dong? Pakai Pantene baru, formula dengan mikroprovitamin yang meresap, rambut lebih kuat dari dalam, hingga 10 kali lebih kuat lawan rontok. Pantene baru.
Tribuners, belakangan ini warga Jawa Barat terkhusus yang aktif menggunakan media sosial dipertanyakan dengan kehadiran sosok pria berambut gondrong yang kerap dimiripkan, yakni dengan sejumlah artis baik dari nasional hingga internasional. Mengingat terdapat sejumlah postingan terkait berupa Tribuners, satu keluarga dipastikan meninggal dunia imbas dari kebakaran bangunan distributor perabot yang terjadi di Jalan Hajain RT 2 RW 8, Kelurahan Jati Kramat, Kecamatan Jati Asih, Kota Bekasi, yakni pada Rabu 3 Juli 2024. Kabid Pemadaman dan Penyelamatan di Damkarmat Kota Bekasi, Namar Naris, mengatakan korban meninggal terdiri dari 1 laki-laki dan 4 perempuan. Terkait hal tersebut, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Bekasi. Randy Rutama Putra, silakan untuk laporan lengkapnya. Di Keramat, Kecamatan Jati Asih, Kota Bekasi, terkait situasi kebakaran sebuah bangunan yang diketahui merupakan tempat distributor perabotan yang terjadi kebakaran tersebut pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 sekira pukul jam 7 pagi, yang dimana menurut Kepala Bidang Pemadaman dan Penyelamatan di Damkarmat Kota Bekasi, yakni Bapak Namar Naris, menjelaskan akibat kebakaran tersebut mengakibatkan 5 orang meninggal dunia, 1 laki-laki dan 4 perempuan, dan jenazah kelima tersebut sudah dibawa pihak petugas, dalam hal ini pihak polisian dan juga damkar dan beserta jajarannya, untuk dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dan berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, kondisi 5 jenazah tersebut tidak dalam kondisi penuh luka bakar, mengingat kondisi baju di jenazah tersebut masih dalam keadaan utuh. Dan diketahui juga 5 jenazah tersebut merupakan satu keluarga yang terdiri dari 1 orang ayah, 1 orang ibu yang tengah mengandung janin berusia 7 bulan, dan juga 2 anak perempuan dan 1 ponakan perempuan. Dan hingga saat ini pihak dari Damkar Kota Bekasi masih terus melakukan penyelidikan dan juga mengetahui serta memeriksa lokasi kejadian hingga saat ini terkait penyebab kebakaran yang menewaskan 5 orang tersebut. Begitu saja rekan yang bisa saya sampaikan, dan kembali ke studio. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Kabid Pemadaman dan Penyelamatan Disdam Karmat Kota Bekasi, yakni Namar Naris. Berikut untuk tayangan. Baik, terima kasih Bang Abangku. Ini terkait dengan kejadian Jaya 65 hari ini di RT 0208 Jalan Tugu Jati Kramat, Kecamatan Jati Asih, Kota Bekasi. Tadi kami menerima laporan pukul 7.15 menit. Dan tim, alhamdulillah ini Jati Asih sekarang sektornya sudah kita fungsikan, respon cepat kita datang ke sini, kemudian kita juga minta bantuan dari sektor-sektor lain. Jati Sampurna, kemudian Selatan, Rawalumbu, Mako, Harapan Indah, dan ada 14 unit pemadam kebakaran yang kita dorong ke sini. Alhamdulillah ya, hari ini sudah kita laksanakan pemadaman dan penyelamatan.
sayang ini ada korban jiwa, ya 5 orang yang terjebak di kamar mandi. Ya, ini ada 1 laki-laki dan 4 perempuan yang sudah kita evakuasi tadi. Tribunarus 4 orang tewas dan 1 orang kritis lantaran keracunan saat membersihkan toren produksi pupuk PT Multidaya Putra Sejahtera atau MPS di Dusun Bakanlio RT 23 RW 9 Desa Karyasari Kecamatan Rengas Dengklok Karawang yakni pada Selasa 2 Juli 2024. Salah satu saksi Wawan Sutisna mengatakan kejadian keracunan di area produksi PT Multidaya Putra Sejahtera itu lantaran terjadi sekira pukul 9 WIB. Terkait hal tersebut, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Jabar. Cik Wan Suwandi, silakan untuk laporan lengkapnya. Ya, terima kasih Adila. Selamat siang Tribuners. Jadi memang pada tanggal 2 Juli 2024 kemarin, tepatnya warga di Dusun Bakanlio RT 2309 Desa Karyasari Kecamatan Rengas Dengklok Kabupaten Karawang dikagetkan dengan adanya pekerja yang tewas karena membersihkan toren bekas produksi pupuk PT Multidaya Putra Sejahtera MPS. Jadi kurang lebih karena kejadian tersebut ada 4 orang yang tewas dan 1 kritis yang saat ini masih mendapatkan perawatan secara intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karawang. Dari informasi yang dihimpun oleh Tribun Jabar di lapangan bahwa ke-4 korban ini bernama Asep Kohar, umurnya 51 tahun, Marsidi 34 tahun, lalu Nana Mulyana 42 tahun dan Husni Saipul. Sementara korban yang masih kritis ini bernama Agus Mulyana. Dan menurut keterangan saksi bahwa kejadian ini terjadi pukul 9 pagi, di mana saat itu ada 2 karyawan, 2 pekerja dari PT Multidaya Putra Sejahtera tengah membersihkan toren produksi pupuk cair dan pupuk organik. Dan saat itu ketika mereka masuk, namun selama beberapa jam 2 karyawan itu tidak muncul-muncul dan kemudian 3 rekannya menyusul. Dan ketika masuk ke dalam toren tersebut, kemudian 3 korban lainnya pun mengalami keracunan. Dan karena kejadian itu pun Bupati Karawang Aep Saipullah langsung melakukan pengecekan atau penyidakan ke lokasi pabrik. Dan dari keterangan informasinya bahwa pabrik tersebut memang untuk pusatnya berlokasi di Jawa Timur, sementara sebenarnya pabrik yang ada di Karawang ini merupakan gudang, namun memang juga digunakan untuk produksi pupuk cair dan pupuk organik. Dan saat ini pihak pemerintah juga masih melakukan pengecekan dari perizinan dan dari pabrik tersebut. Serta selain dari pihak pemerintah Kabupaten Karawang, pemeriksaan pun masih terus dilakukan oleh pihak kepolisian Polres Karawang. Dan sampai sejauh ini pihak kepolisian memang masih belum bisa memberikan informasi lanjutan kasus penyelidikan yang menyebabkan 4 pekerja di pabrik Multidaya ini tewas. Dan mereka hanya mengungkapkan sampai saat ini masih memeriksa sejumlah saksi. Sementara itu dari pengawas ketenagakerjaan wilayah 2 Provinsi Jawa Barat juga telah menurunkan tim spesialis untuk mengetahui secara jelas kejadiannya, apakah memang ada kesalahan K3 dalam melaksanakan pembersihan tersebut, sehingga pihak dari pengawas ketenagakerjaan Provinsi Jawa Barat tersebut masih terus melakukan pengawasan. Jadi selain dari pengawas spesialis juga diturunkan PPNS di pengawas tenaga kerja wilayah 2 Jawa Barat. Demikian Adila di laporan.
Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Bupati Karawang, yakni Aep Saipullah. Berikut untuk tayangan. Bagaimana sih awalnya? Ya tentunya tadi kami mendapat laporan dari warga setempat bahwa di daerah desa Karyasari ada sebuah pabrik yang memproduksi pupuk organik. Nah tentunya memang pabrik ini kan sudah berdiri hampir sudah 2 tahun. Nah tadi karena memang akan memproduksi kembali, nah kebetulan ada karyawannya yang kurang lebih berjumlah 8 orang, tapi yang tadi masuk hari tadi itu ada 5 orang. Nah menurut tadi yang disampaikan oleh dirinya sebagai direktur perusahaan, beliau menyampaikan tentunya ada sebelum mau melakukan produksi itu dibersihkan tempatnya. Nah tadi saya sempat masuk melihat bahwa memang ada di satu buah toren yang besar. Nah si korban ini, almarhum ini masuk ke dalam. Ayam, nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah, diskonnya sampai 60%. Cuma di Agoda, booking sekarang. Tribuners, 1 unit rumah warga yang berada di Desa Panton, Kecamatan Teunom, Aceh Jaya, hangus terbakar. Diketahui kejadian naas itu terjadi pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Terkait hal tersebut, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Serambi News. Rizky Bintang Ramadan, silakan untuk laporan lengkapnya. Terima kasih Adila dan juga Tribuners. Bisa kami laporkan bahwasannya 1 unit rumah masyarakat yang berada di kawasan padat penduduk, tepatnya di Kampung Tenom, di Kampung Panton, Kecamatan Tenom, Kabupaten Aceh Jaya, terbakar pada Senin sekitar pukul 13:01 waktu Indonesia bagian Barat. Dari informasi yang diperoleh serambinews.com dari Kalap BPBK Kabupaten Aceh Jaya, menyebutkan jika dalam kejadian ini sendiri tim BPBK Kabupaten Aceh Jaya mengerahkan 1 unit mobil pemadam kebakaran dibantu 8 petugas ataupun personil dari Damkas Pos Tenom. Api ini sendiri, Adila dan juga Tribunus, berhasil dipadamkan sekitar 60 menit ataupun 1 jam kemudian setelah pihak BPBK mengerahkan 1 unit mobil pemadam kebakaran dibantu oleh masyarakat. Rumah ini sendiri diketahui dihuni oleh seorang lansia bernama Hajah Cut Rashidah berumur 61 tahun, yang mana rumah tersebut ditempati oleh dirinya bersama dengan 2 orang anaknya. BPBK sendiri menyebutkan hingga saat ini belum dapat dipastikan penyebab kebakaran yang menghanguskan 1 unit rumah permanen yang berada di kawasan padat penduduk ini sendiri. Namun berdasarkan keterangan yang diperoleh dari saksi-saksi di lapangan, kebakaran ini sendiri diperkirakan ataupun diduga disebabkan oleh adanya kompor di bagian dapur yang meledak hingga menyebabkan api merembet ke bagian yang lain. Dalam kejadian ini sendiri, gerak cepat yang dilakukan oleh BPBK Kabupaten Aceh Jaya menyebabkan ataupun tidak mengakibatkan rumah yang berada di samping rumah yang terbakar ini berimbas dari kebakaran ini. Begitu Adila. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, jajaran Satreskrim Polres Bogor berhasil mengamankan 4 orang yang mempromosikan judi online melalui akun Instagram. Adapun keempat selebgram yang diamankan yakni berinisial IP, LN, MS, dan AP. Diketahui para pelaku saat ditampilkan dalam konferensi pers di Mako Polres Bogor hanya bisa tertunduk menghindari sorotan kamera. Terkait hal tersebut, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribunnews Bogor. Ambar, silakan untuk laporan lengkapnya. Ya baik, terima kasih rekan Adila dan Tribuners dimanapun Anda berada. Jadi Satuan Reserse Kriminal Polres Bogor berhasil mengamankan 4 orang wanita yang mempromosikan judi online di media sosial. Nah, 3 orang wanita yang diamankan ini berinisial IP, LN, MS. Ditampilkan dalam konferensi pers yang digelar kemarin di Mapolres Bogor. Sedangkan 1 pelaku lainnya yakni AP tidak ditampilkan di depan awak media karena masih berada di bawah umur.
Nah, para selebgram ini mempromosikan judi online melalui akun Instagramnya masing-masing dengan jumlah followers yang bervariatif mulai dari 2.000 hingga 14.000 pengikut. Nah, modus operandi yang dilakukan para pelaku adalah memposting unggahan di story Instagramnya masing-masing sebanyak 2 kali dalam 1 hari. Nah, dalam unggahan tersebut, para pelaku ini mencantumkan sebuah link yang jika diklik akan mengarahkan langsung ke web situs judi online. Nah, para pelaku ini sudah menjalankan endorsement judi online, ada yang baru 3 bulan dan hingga 1 tahun. Nah, latar belakang para pelaku mempromosikan judi online ini adalah karena faktor ekonomi. Nah, pasalnya dalam sebulan mereka akan mendapat bayaran mulai dari 600 hingga 900 ribu rupiah. Kemudian atas perbuatannya para pelaku ini terancam hukuman pidana 10 tahun penjara. Begitu rekan Adila yang dapat kami laporkan dari Kabupaten Bogor. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Wakapolres Bogor, Kompol Adimas Riono Putra. Berikut untuk tayangan. Kami mengamankan 4 orang tersangka. 4 orang tersangka yang dimana 4 orang tersangka itu berinisial IP, LN, MS, dan AP. Para pelaku tersebut adalah menggunakan akun media sosialnya yaitu Instagram untuk digunakan mempromosikan judi online, judi online yang dimana mereka para pelaku ini dalam 1 bulannya dalam mempromosikan akun judi online yang ada di Instagramnya tersebut mendapat keuntungan 600 sampai 900 ribu rupiah. Nah, jadi dari akun tersebut ketika diklik dia akan mengarahkan langsung ke link web ataupun website judi online. Mereka dijerat dengan pasal 45 ayat 3, junto pasal 27 ayat 2 Undang-Undang ITE nomor 1 tahun 2004 tentang perubahan kedua Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, yang dimana setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Para pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun. Tribuners, kelakuan Kepala Desa atau Kades dan perangkat desa di Kecamatan Gladak Sari tersebut membuat geleng-geleng. Bagaimana tidak dana untuk masyarakat di desanya turut digelapkan. Bahkan saking kurangnya uang yang ditilep sepeda motor bantuan dari perusahaan juga digadaikan. Terkait hal tersebut, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Solo. Triwidodo, silakan untuk laporan lengkapnya. Ya, Adila dan Tribuners, dapat kami laporkan bahwasanya Inspektorat Boyolali telah menerbitkan atau memberikan peringatan terhadap kepala desa di Desa Kaligentong beserta sekdesnya. Desa Kaligentong ini merupakan desa yang berada di Kecamatan Gladak Sari yang merupakan hasil pemekaran dari Kecamatan Ampel, di mana kasus ini bermula saat Inspektorat mendapatkan laporan dari warga terkait adanya dugaan ketidaktransparan dalam pengelolaan keuangan desa yang dikelola oleh desa tersebut, di mana dalam laporannya warga menduga adanya sebuah penyimpangan terhadap keuangan desa, mulai dari bantuan CSR dari perusahaan yang ada di desa itu, kemudian menggelapkan dana dari PAD atau pendapatan asli desa, dan juga sempat menggadaikan sepeda motor milik desa. Namun dugaan itu pun dibantah oleh kepala desa yang bernama Slamet Sunarti, di mana Slamet Sunarti telah memberikan klarifikasi kepada Tribun Solo hari ini tadi, dari mana dalam klarifikasinya Sunarti menyampaikan bahwa dugaan tersebut tidak benar, melainkan dia pun menjelaskan ihwal kronologi dan ataupun membeberkan secara keseluruhan dana-dana yang telah dipakai, di mana untuk dana CSR misalnya
itu bermula saat 2017 lalu ada sebuah perusahaan yang datang di Desa Kaligentong ini, di mana saat kedatangannya perusahaan tersebut menawarkan bantuan CSR, kemudian disambut baik oleh warga dan kepala desa. Kepala desa pun kemudian meminta sebagian lahan di lokasi pabrik itu digunakan atau dimanfaatkan untuk sebagai jalan umum untuk warga masyarakat di sekitar lokasi pabrik tersebut yang nantinya akan terdampak terhadap keberadaan pabrik tersebut. Namun karena pabrik baru saja membangun pabriknya, sehingga dana yang dikeluarkan untuk proses pembangunan jalannya ini masih ada kekurangan. Nah, kepala desa pun kemudian menutup kekurangan pembangunan untuk rigid beton ataupun pembangunan jalan, konstruksi jalannya ini dengan menggunakan gojek pribadi, dan diketahui oleh sebagian masyarakat dan pemilik perusahaan tahu dan akan memberikan ataupun mengganti uang yang telah dikeluarkan dengan cara mengangsur atau mencicil seperti itu. Nah, setelah dari jalan sudah selesai, kemudian setiap bulannya kepala desa ini mengambil uang 300.000 dari perusahaan tersebut selama kurang lebih 2-3 tahun 2-3 tahun terakhir ini. Uang itu diketahui oleh pemilik perusahaan bahwa sebagai pengganti ataupun uang cicilan saat pembangunan jalan pada tahun 2017 lalu. Kemudian penggunaan CSR lainnya adalah dari perusahaan yang lain yang mana saat itu memberikan dana sekitar atau sebesar 1,5 juta. Dana itu pun oleh Kades kemudian langsung diberikan kepada panitia kegiatan acara Gendong Mas Fair tahun 2019, di mana saat pemberian uang tersebut di desa itu tengah mengadakan kegiatan semacam pesta rakyat yang bertajuk Gentong Kalimas Fair 2019. Kemudian untuk sepeda motor, Kades membenarkan jika telah menggadaikan sepeda motor itu karena terdesak keuangan, di mana saat itu Kades ingin ataupun membutuhkan dana untuk membantu salah satu warganya yang kekurangan dana dalam pembangunan rumah tak layak huni. Dari bantuan pemerintah ternyata tidak cukup dan tidak ada swadaya dari masyarakat. Begitu pula dengan pemilik rumah yang dibukar ini memiliki dana yang cukup terbatas. Kades yang saat itu tidak punya uang mau tidak mau menggadaikan sepeda motor yang dimiliki atau atas nama pemerintah desa. Di sepeda motor itu Adila dan Tribuners didapatkan Kades dari pemberian salah satu perusahaan yang saat akan membangun pabriknya di wilayah Kaligentong. Kades ini mencarikan tanah, sehingga sebagai seorang maklar saat itu Kades mendapatkan fee dari pencari lahan maupun dari masyarakat yang atau pemilik lahan yang dibeli oleh perusahaan itu. Nah, hasil fee-nya ini atau komisi ini kemudian diberikan 2 unit sepeda motor, yang kemudian 2 unit sepeda motor ini diatasnamakan pemerintah desa. Nah, karena terdesak keuangan, sepeda motor ini kemudian digadaikan untuk menutup kebutuhan material ataupun kebutuhan dalam pembangunan rumah tak layak huni. Kemudian untuk soal PAD, nah PAD ini ataupun perangkat desa ini menggunakan sebagian ataupun uang cicilan, uang sewa tanah desa, kan uang sewa ini kepada perangkat desa. Nah, perangkat desa pun kemudian melaporkan keuangan atau uang hasil titipan dari para penyewa ini, yang kemudian uang tersebut digunakan secara pribadi atau untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Karena memang pendapatan perangkat desa dan kepala desa dan perangkat ini ada 2 sumber, yaitu gaji pokok dan tunjangan. Nah, tunjangan ini diambil dari pendapatan asli desa, sehingga perangkat ini mengambil yang akan menjadi haknya, yaitu pendapatan ataupun tunjangan yang akan menjadi haknya. Namun
karena mekanisme seperti itu yang kemudian menjadi masalah di kemudian hari. Demikian Adila dan Tribuners, kembali ke studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa menyerahkan rekomendasi dukungan kepada bakal calon kepala daerah yang akan bertarung di Pilkada serentak 2024. Ketua Des Pilkada PKB Abdul Halim Iskandar menyerahkan langsung rekomendasi dukungan tersebut. Adapun rekomendasi dukungan itu untuk calon gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Timur, Rodi Masud Seno Aji, serta calon gubernur dan wakil gubernur Jambi, Al-Haris Abdullah Sandi. Terkait hal itu, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Warta Kota, Yolanda Putri Dewanti. Silakan untuk laporan lengkapnya. Ya baik Adila, terima kasih dan selamat sore Tribuners, di mana Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa menyerahkan rekomendasi dukungan kepada bakal calon kepala daerah atau Bacakada yang akan bertarung nantinya di Pilkada serentak tahun 2024 yang akan berlangsung pada 27 November 2024. Ketua Des Pilkada Partai Kebangkitan Bangsa, yakni Abdul Halim Iskandar, atau yang biasa akrab dipanggil Gus Halim, terlihat langsung menyerahkan rekomendasi dukungan tersebut yang berlangsung di Markas Partai Kebangkitan Bangsa, Jalan Raden Saleh, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, pada Selasa 2 Juli 2024, Selasa malam tadi. Di mana rekomendasi dukungan ini untuk calon gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Timur, yakni Rudi Masud dan juga Seno Aji, serta calon gubernur dan wakil gubernur Jambi, Al-Haris dan Abdullah Sani. Selanjutnya dan wakil bupati Maluku Barat Daya, Benyamin Thomas Noach, dan Agustinus Lekwardai Kili-Kili, serta calon bupati dan wakil bupati Seluma, Erwin Oktavian, dan juga Jonaidi. Di mana PKB juga mengatakan bahwa partai berharap seluruh kepala daerah yang dilahirkan melalui proses rekrutmen Partai Kebangkitan Bangsa adalah kepala daerah yang betul-betul memikirkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Di mana kakak dari Muhaimin Iskandar itu menekankan bahwa partai yang bernuansa hijau itu akan melakukan pendampingan kepada Bacakada agar dapat menangkan hati rakyat dan terpilih sebagai pemimpin yang mampu merealisasikan berbagai program pembangunan yang berkelanjutan. Baik Adila, dan kembali ke studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, masyarakat Nagari Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat melakukan aksi unjuk rasa di PT Laras Internusa atau LINUS sejak Selasa 2 Juli. Mereka mendesak pihak perusahaan agar segera merealisasikan SK Bupati Pasaman Barat tertanggal 13 Mei 2024, yakni tentang kewajiban fasilitasi pembangunan kebun masyarakat oleh PT Laras Internusa. Terkait hal itu, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Padang. Ahmad Romi, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik, terima kasih rekan Adila. Selamat sore, Tribuners dimanapun Anda berada. Benar sekali, pada hari Selasa kemarin, tepat di Kecamatan Kinali, telah terjadi aksi unjuk rasa antara masyarakat adat Kinali dengan PT Laras Internusa atau PT LIN di Kecamatan Kinali. Diketahui konflik ini sebenarnya telah berlangsung sejak lama, di mana asal muasal tanah yang merupakan sekarang HGU dari PT LIN ini merupakan tanah ulayat Ninik Mama atau tanah ulayat masyarakat yang pada tahun 1989 maksud kami itu telah diserahkan kepada pemerintah sehingga menjadi lahan ulayat atau lahan HGU perusahaan. Namun pada tahun 2005 PT LIN selaku pemenang lelang itu mengantongi SK pemenang lelang dan mengajukan IUP kepada pemerintah setempat, di mana tahun 2007 terbit izin usaha perkebunan dari pemerintah setempat, waktu itu masih Kabupaten Pasaman, yang mana Kabupaten Pasaman Barat maksud kami, di mana izin usaha perkebunan ini dengan luas sebanyak 7.000 hektar. Di mana dalam itu juga dicantumkan bahwasanya 20% dari luas HGU ini merupakan hak masyarakat yang berbentuk plasma.
Dan hal ini yang menjadi tuntutan masyarakat adat Kinali kemarin. Namun dari pihak perusahaan berkilah, di mana mereka mengatakan bahwasanya pihak perusahaan telah membangunkan lahan seluas 1.381 hektar yang diperuntukkan untuk masyarakat Kinali, namun itu berada di Nagari atau di Kejorongan Mandiangin. Sementara masyarakat adat kemarin mengatakan itu merupakan tanah ulayat Kinali. Sementara tahun 2024 ini pada tanggal 16 Mei 2024 kemarin, Bupati Pasuruan Barat Hamsuardi telah mengeluarkan SK Bupati terkait penegasan kepada PT LIN agar melaksanakan realisasi terhadap 20% dari luas lahan yang dituntut oleh masyarakat saat ini. Kemudian kemarin ratusan massa ini sempat memasuki lokasi perkebunan, mendekati kantor perkebunan, dan juga sempat lakukan audiensi dengan pihak perusahaan, di mana ketika itu disambut langsung oleh manajer humas Yudi, di mana ketika audiensi pun sempat memanas dan akhirnya tidak terjadi kesepakatan. Dan terakhir juga sempat terjadi mediasi kembali yang kedua kalinya antara pihak perusahaan dengan masyarakat yang dipimpin langsung oleh Kapolres Pasuruan Barat, namun juga tidak ada hasil karena ketika mediasi terjadi perselisihan sedikit bentrok antara pihak perusahaan dengan masyarakat dan juga tidak bisa ditengahi oleh Polres. Dikarenakan informasi yang kami terima merupakan pihak perusahaan ini selalu menyela setiap pembicaraan atau usulan yang disampaikan dari pihak Polres maupun dari Mama. Sehingga sampai hari ini hal tuntutan kemarin itu masih terus berlangsung di lokasi tersebut. Namun dari pihak perusahaan mereka akan menempuh jalur hukum yaitu untuk mengajukan ke PT UN. Begitu juga dengan dari pihak masyarakat informasinya akan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri, gugatan secara perdata supaya jelas dasar mereka ini memegang SK Bupati namun tidak diindahkan oleh pihak perusahaan. Demikian rekan Adila kembali pada di studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Ketua Koperasi Plasma Masyarakat Adat Kinali, yakni Ali Bakri. Berikut untuk tayangan. Jadi begini, dengan adanya SK Bupati Pasaman Barat sebagai pemerintah daerah, yang mana ini adalah pemerintah Republik Indonesia, keputusannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, bahwa 20% minimal dari lahan yang diusahakan wajib direalisasikan. Ini sudah keluar SK-nya. Maka masyarakat dengan adanya SK ini, masyarakat ke sini sudah menunggu 1 bulan, tidak ada menyampaikan ke arah realisasi hak mereka yang telah diputuskan oleh pemerintah. Makanya hari ini mulai masyarakat, mungkin hari ini ada 1.000, besok akan saya tambah 3.000 lagi sampai 7.000 kakak. Itu akan saya datangkan ke sini sampai terrealisasi tuntutan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang. Goyah nih, gatel, palaku. Ketombean nih, nggak bener samponya. Paling bener pakai Head and Shoulders. Masalah ketombe basah, gatal, dan bau matahari langsung bener. Head and Shoulders, kalem pakai helm. Yupi punya surprise spesial loh buat kamu. Ada Yupi Surprise Box. Dapatkan dan koleksi semua hadiahnya ya. Yupiers bisa dapatkan Yupi Surprise yang bertanda khusus ini di warung terdekat. Yuk kumpulkan dan mainkan semuanya Yupiers. Tribuners, sebanyak 15.600 warga Kabupaten Kudus masih menganggur. Adapun jumlah tersebut setara dengan 3,19% tingkat pengangguran terbuka di Kota Kretek. Dengan acuan angka tersebut, pemerintah Kabupaten Kudus ditantang untuk terus berupaya agar angka pengangguran terus turun. Terkait hal itu, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Muria. Rifki Gosali, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik, terima kasih Adila. Sebanyak 15.600 warga Kabupaten Kudus masih menganggur. Jumlah ini setara dengan 3,19% tingkat pengangguran terbuka di Kota Kretek. Dengan acuan angka tersebut, pemerintah Kabupaten Kudus ditantang untuk terus berupaya agar angka pengangguran terus turun. Dari data yang dihimpun oleh Dinas Tenaga Kerja Perindustrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah,
pada tahun 2023 jumlah warga Kabupaten Kudus yang tergolong ke dalam angkatan kerja ada sebanyak 489.161 jiwa. Sedangkan pada tahun tersebut jumlah warga Kudus yang menganggur yaitu sebanyak 15.876 jiwa atau setara dengan 3,25%. Kemudian 24 jumlah angkatan kerja di Kudus yaitu sebanyak 489.462 jiwa. Untuk warga yang menganggur per Juni 2024 yaitu sebanyak 15.600 jiwa atau setara dengan 3,19%. Sementara dari Disnaker Perinkop UKM Kudus telah melakukan sejumlah upaya untuk menurunkan angka pengangguran mulai dari pelatihan keterampilan kerja sampai menggelar job fair. Ke depan bahkan akan membangun sistem yang mempertemukan pencari kerja dan pemberi kerja secara langsung. Masih cukup banyaknya angka pengangguran di Kabupaten Kudus karena ada sejumlah hal. Padahal pada kenyataannya banyak perusahaan di Kudus yang saat ini lagi kejar-kejarnya membuka lowongan pekerjaan. Di antara penyebabnya karena pencari kerja belum memiliki mental untuk terjun di dunia industri. Terutama yang fresh graduate, menurut Kepala Disnaker Perinkop, untuk kesiapan mental mereka masih kurang, kemudian dari sisi karakter juga masih kurang. Umumnya mereka maunya kerja enak dengan gaji yang banyak. Sementara untuk jumlah perusahaan di Kabupaten Kudus mencapai 1.219 perusahaan, beberapa di antaranya saat ini masih membuka lowongan pekerjaan. Misalnya saja PT Jarum sampai saat ini masih sangat banyak membutuhkan tenaga kerja untuk perempuan. Tenaga kerja perempuan tersebut akan bekerja di bidang produksi sigaret kretek tangan. Dari total perusahaan yang ada di Kudus, baru sekitar 250 perusahaan di Kudus yang melaporkan ke Disnaker Perinkop secara lengkap. Misalnya laporan tentang jumlah tenaga kerja, tata kelola perusahaan, dan juga terkait serikat kerja. Untuk itu, Kepala Disnaker Perinkop Rini Kartika berharap bagi warga Kudus yang masih berstatus sebagai pengangguran diminta untuk tidak memilih-milih pekerjaan. Selain itu, saat bekerja juga harus memiliki mental yang kuat, karena tidak ada pekerjaan yang langsung bergaji tinggi bagi angkatan kerja baru yang hendak terjun ke dunia industri. Sebab berdasarkan skema pengupahan, berdasarkan masa kerja 0 sampai 1 tahun, skema pengupahannya masih menggunakan UMK. Demikian. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas Demikian. kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Kepala Disnaker Perinkop UKM yakni Rini Kartika Hadi Ahmawati. Berikut untuk tayangannya. Jadi kegiatan pada hari ini adalah kita mensosialisasikan peraturan sosialisasi surat edaran Bupati Kudus tentang lowongan pekerjaan dan penempatan tenaga kerja di Kabupaten Kudus. Jadi di Kudus ini kan kita tahu banyak sekali perusahaan. Sesuai dengan WLKP, wajib lapor tenaga kerjaan perusahaan. Ini kan ada 1.219 perusahaan, baik skala kecil, menengah maupun besar. Dari jumlah perusahaan tersebut, ini tentunya ada yang membuka lowongan pekerjaan, seperti itu. Tetapi intinya dari pencari kerja sendiri ini belum siap ya, artinya dari sisi karakter dan sikap mentalnya belum kuat untuk memasuki dunia industri. Karena apa maksudnya? Karena kan ini terutama yang fresh graduate. Tribuners, kawal tahapan pencocokan dan penelitian data pemilih. Bawaslu Musirawas melakukan launching posko kawal hak pilih di 14 kecamatan di wilayah Kabupaten Musirawas. Menurut Bawaslu Musirawas, ada 3 jenis potensi pelanggaran pada saat pelaksanaan tahapan pencocokan dan penelitian data pemilih atau coklit yang dilakukan oleh petugas Pantarlih. Adapun 3 potensi pelanggaran tersebut mulai dari data ganda, kemudian penduduk yang sudah meninggal dunia namun masih dalam daftar pemilih, serta mobilisasi penduduk di daerah perbatasan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Sriwijaya Pos. Eko Mustiawan, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik, rekan Adila dan Tribuners melaporkan langsung dari Kabupaten Musirawas. Saat ini KPU Kabupaten Musirawas sedang melaksanakan tahap pencoklitan atau penelitian atau pencocokan atau penelitian data pemilih yang dilakukan oleh melalui petugas Pantarlih di desa dan kelurahan di wilayah Kabupaten Musirawas. Dengan masuknya tahap pencoklitan tersebut, Bawaslu Kabupaten Musirawas melaunching 14 posko kawal hak pilih
yang ada di 14 kecamatan di wilayah Kabupaten Musirawas. Untuk launching sendiri dilakukan secara simbolis di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Musirawas yang berada di Kompleks Ruko Agropolitan Center Muara Beliti beberapa hari yang lalu. Ketua Bawaslu Kabupaten Musirawas Yeni Kartika mengatakan bahwasanya pada tahapan pencoklitan ini ada 3 hal potensi yang bisa atau rawan terjadi pada saat tahap pencoklitan data hak pilih tersebut. 3 potensi pelanggaran tersebut yakni pertama data ganda, kemudian juga ada data orang yang meninggal yang masih masuk dalam daftar hak pilih, kemudian juga ada mobilisasi penduduk di wilayah perbatasan. Diketahui di Kabupaten Musirawas sendiri beberapa wilayah di Musirawas merupakan daerah perbatasan seperti di Desa Pedang, ini merupakan perbatasan Kecamatan Muara Beliti dengan Kota Lubuk Linggau, kemudian ada juga di wilayah Kecamatan Muara Lakitan yang berbatasan langsung dengan Muba dan lain sebagainya. Nah, dengan adanya tahapan pencoklitan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Musirawas, Bawaslu menginstruksikan kepada seluruh petugas Panwascam di 14 kecamatan agar melakukan pengawalan secara melekat terhadap petugas Pantarlih yang melakukan pencoklitan di lapangan. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan pada saat tahap pencoklitan tersebut. Menurut Yeni, pencoklitan ini merupakan tahap awal di Pilkada Musirawas, yakni pemilihan gubernur dan juga pemilihan bupati, karena memang di tahapan inilah masyarakat yang nantinya yang menentukan masyarakat bisa atau tidaknya untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan calon kepala daerah di Kabupaten Musirawas. Selain itu, posko ini juga nantinya akan dibuka secara rutin atau setiap hari jika masyarakat yang merasa dirugikan atau tidak masuk dalam daftar pemilih bisa melaporkan baik ke petugas Pantarlih maupun petugas Panwascam maupun PKD yang ada di desa dan kelurahan. KPU Yeni juga menghimbau kepada seluruh petugas Panwascam maupun PKD di desa dan juga kelurahan agar bekerja sesuai dengan regulasi yang berjalan dan berlaku saat ini sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik. Yeni juga mengatakan bahwasanya hak pencoklitan ini harus dikawal ketat dan diawasi oleh seluruh masyarakat sebab jika hal ini tidak diawasi dengan baik maka tidak menutup kemungkinan hal-hal atau masalah besar bisa saja terjadi di kemudian hari. Demikian rekan Adila. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Ketua Bawaslu Musirawas yakni Yeni Kartika. Berikut untuk keterangan. Hari ini kita adakan launching posko kawal hak pilih. Jadi ada 14 posko untuk kawal hak pilih, itu ada di kecamatan masing-masing. Kita di Kabupaten Musirawas ada 14 kecamatan siap untuk melayani semua laporan masyarakat terhadap data-data hak pilih atau daftar hak pilih yang ada di Kabupaten Musirawas. Dalam kegiatan ini ada yang kita tekankan untuk anggota kita di 14 kecamatan ini? Pastinya ya, kita tekankan kepada seluruh Panwascam, terus jajaran di bawah, termasuk PKD untuk melakukan pengawasan secara melekat terhadap pencoklitan yang dilakukan oleh Pantarlih dan bisa Aku janji pakai Pantene Miracle sehabis keramas, biar rambut ke-charge. Janji. Janji juga ya, pakai Pantene Miracles sekarang untuk selamanya. Tribuners, kalimat syukur tidak henti terucap dari mulut Sumita seusai mengetahui anaknya lolos dalam penerimaan peserta didik baru tahun 2024 tingkat SMP negeri di Kota Pekanbaru. Dirinya bersyukur lantaran anaknya bisa melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 42 Pekanbaru dan anaknya dinyatakan memenuhi syarat sehingga bisa belajar di SMP negeri tersebut. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Pekanbaru. Fernando Sikumbang, silakan untuk laporan lengkapnya. Oke, Adila dan juga Tribuners. Jadi di Kota Pekanbaru, Tribuners, pengumuman hasil seleksi PPDB tingkat SMP tahun 2024 di Kota Pekanbaru, Tribuners, sudah diumumkan.
dan hasilnya memang ada sekitar 9.005 anak-anak calon peserta didik sudah diterima di SMP negeri yang ada di Kota Pekanbaru. Jumlahnya ada 55 sekolah Tribunas yang ada di Kota Pekanbaru. Dari total jumlah pendaftar mencapai 10.700 orang Tribunas. Dengan kuota sendiri Tribunas yang tersedia di seluruh SMP negeri yaitu mencapai 10.200 lebih Tribunas. Dan dari 9.000 itu Tribunas mereka sudah bisa mulai mendaftar ulang Tribunas hingga tanggal 4 besok Tribunas. Karena memang hanya beberapa hari diberi waktu kepada para calon peserta didik yang dinyatakan lolos atau memenuhi syarat pada PPDB kali ini Tribunas. Dan mereka bisa mendaftar di sekolah Tribunas dengan melengkapi sejumlah persyaratan-persyaratan diantaranya KK, kemudian surat keterangan lulus dan juga dokumen-dokumen lainnya yang dianggap harus dilengkapi jelang mengikuti pendidikan pada tahun ajaran baru 2024-2025 ini Tribunas. Dan sejumlah orang tua Tribunas mengaku sangat bersyukur bisa diterima Tribunas di sekolah negeri karena memang proses PPDB kali ini cukup ketat persaingannya Tribunas karena memang dari 4 jalur yaitu jalur zonasi, jalur afirmasi dan juga jalur prestasi serta jalur pindah orang tua Tribunas cukup padat Tribunas karena cukup banyak pendaftar. Terbukti ada sekitar 1.700 pendaftar Tribunas nyatakan tidak lolos atau tidak memenuhi syarat Tribunas, dan itu kebanyakan adalah diantaranya tidak ada kelengkapan administrasi Tribunas, terutama KK yang ternyata terbit di bawah 1 tahun Tribunas. Sedangkan salah satu syarat pada PPDB kali ini Tribunas adalah KK tersebut sudah diterbitkan 1 tahun lebih Tribunas dari tanggal penerimaan atau PPDB berlangsung Tribunas. Dan hal itu menjadi catatan bagi panitia untuk melakukan verifikasi sehingga mereka yang memiliki KK di bawah penerbitan 1 tahun tidak diterima Tribunas. Dan selain itu Tribunas dokumen-dokumen lainnya juga menjadi pertimbangan sehingga akhirnya sudah diumumkan hasil dari PPDB pada tingkat SMP di tahun ini Tribunas. Dan para orang tua Tribunas berharap nantinya bisa melakukan pendaftaran segera Tribunas karena memang hanya waktu diberi beberapa hari oleh panitia penyelenggara PPDB Tribunas karena proses pendaftaran hanya berlangsung sampai tanggal 4 Tribunas. Dan para calon peserta didik Tribunas cukup antusias di beberapa sekolah Tribunas untuk melakukan daftar ulang dan mereka langsung melakukan pendaftaran ulang usai hasilnya diumumkan di sekolah masing-masing. Oke Tribunas, kembali ke Adila di studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama orang tua calon peserta didik yakni Sumita. Berikut untuk tayangannya. Dede kan sih enggak, soalnya kan sekarang online, jadi kalau ada tertera di situ kan lulus, jadi kita di sini cuma menengok hasil di papan pengumuman itu aja, daftar ulang aja lagi, sambil formulirnya ke sini. Oke. Gimana tadi begitu dinyatakan lulus Bu? Ya syukur alhamdulillah anak kami diterima di sini di SMP 45. Oke deh. Berapa jarak kita nih Bu dari rumah nih Bu? Jaraknya 925 meter. Oke deh. Kemarin gimana Bu perasaannya Bu waktu menanti pengumuman Bu? Ya, merasa deg-degan juga. Tapi syukur alhamdulillah saya lulus di sini. Oke deh. Gimana Bu setelah pendaftaran ini kita daftar ulang, gimana persiapannya Bu? Ya, persiapannya kita hari ini cuma ngambil map. Pemerintah Kabupaten Semarang mencatat bahwa produksi beras kembali mengalami surplus pada tahun 2024. Dari jumlah produktivitas padi dan dikurangi kebutuhan pangan, konsumsi masyarakat, dan lain-lain tercatat cadangan beras di wilayah Bumi Serasi saat ini masih sebanyak 60.000 ton. Produktivitas gabah padi pada 2024 ini meningkat dari 5,7 ton per hektar tahun lalu menjadi 6,1 ton per hektar. Terkait hal itu, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Jateng. Rizal Gustaf, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik, Adila, terima kasih. Hal ini yang bisa disampaikan dari wilayah Kabupaten Semarang sendiri, yaitu adanya produksi beras ya, atau produktivitas padi yang meningkat dari tahun lalu dan tahun ini.
Jadi selain peningkatan produktivitas, surplus beras juga masih terjadi sekitar 60.000 ton ya, dan itu menandakan bahwa wilayah Kabupaten Semarang memiliki ketahanan pangan yang cukup tinggi ya dibanding daerah lain, karena banyak daerah lain yang sering mengalami gagal panen, sementara di wilayah Kabupaten Semarang sendiri masih cukup untuk cuaca mendukung, imigrasi mendukung, irigasi maksud kami mendukung, kemudian kondisi tanah juga masih mendukung ya. Dan total luasan persawahan atau lahan pertanian di Kabupaten Semarang sendiri sekitar 223.000 hektar. Dan dari tahun kemarin sendiri sebenarnya produktivitas padi sudah tinggi ya, sekitar 240.000 ton ya per tahun. Dan tahun ini masih tercatat surplus, dan diperkirakan sampai akhir tahun nanti masih akan ada masa tanam panen 1 kali lagi yang mudah-mudahan bisa meningkatkan kebutuhan konsumsi pangan masyarakat. Sementara itu Bupati Semarang Ngesti Nugraha sendiri ikut melakukan panen raya bersama para petani dan juga mendorong para petani untuk berpindah atau menggunakan pupuk organik untuk mengembalikan kemurnian tanah ya. Selama ini tanah ini sudah mulai mengeras, unsur haranya hilang karena penggunaan pupuk kimia, sehingga Bupati terus mendorong warga untuk menggunakan pupuk organik. Memang agak sulit dan agak rumit ya, namun perlahan nanti Bupati mengatakan bahwa dampaknya akan lebih terasa untuk kualitas padinya dan juga kemudahan dalam bertanam. Dan tanahnya juga nanti akan semakin gembur lagi dan kualitasnya semakin membaik. Sehingga dari panen raya ini, salah satunya yang ada di Kecamatan Tuntang, salah satu lahan pertanian yang menggunakan pupuk organik, sebagian besarnya, dan nantinya ini akan persuasif ya, akan terus diajak, akan terus memperluas penggunaan pupuk organik ini ke pertanian lain di wilayah Kabupaten Semarang. Kemudian sementara itu untuk datanya ya, saat ini masih di bawah 5% ya untuk pertanian di Kabupaten Semarang yang masih menggunakan yang sudah menggunakan pupuk organik, sementara yang lain masih campuran, ada juga yang masih full atau murni memakai pupuk kimia. Dan upaya ini terus didorong oleh pemerintah, sehingga selain produktivitas juga sudah meningkat, kualitas padinya dan kualitas tanahnya pun didorong atau digenjot untuk semakin membaik. Begitu Adila yang bisa disampaikan di Kabupaten Semarang. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Bupati Semarang yakni Ngesti Nugraha. Berikut untuk tayangannya. Alhamdulillah, jadi yang biasanya sawah di sini rata-rata 1 hektar menghasilkan 7 ton. Dengan full pupuk kimia sekitar 525 kilo. Betul ya Pak ya? Ya. Kemudian kita melakukan sosialisasi secara bertahap dengan Gapoktan Mandiri kepada teman-teman petani yang saat ini kita rubah. Ada yang tadinya full kimia, kita rubah menjadi semi kimia. Artinya dari 525 kita turunkan ke 250 kilo. Ada juga yang sudah tanpa kimia, seperti yang kita panen tadi, itu dengan pupuk kandang yang difermentasi, kemudian didampingi oleh Dinas Pertanian yang tadinya panen sekitar 7 ton, ini tadi diubin hasilnya 9,6 ton. Artinya ada kenaikan sekitar 2,6 ton. Ini sudah sangat bersyukur, bagus, dan ini tidak dimakan tikus. Kemudian yang kedua, dengan adanya penggantian dari pupuk kimia. Bete karena susah hapus makeup? Pakai Nivea Pearl Bright Micellar. Bersihkan 100% makeup, kulit tampak cerah dalam 7 hari. Dengan teknologi micellar ekstrak mutiara dan licorice, kulit bersih dari makeup tanpa diusap berkali-kali. Buktikan sekarang. Gratis transfer patungan 100 kali per bulan. Download aplikasi GoPay baru.
Selesai mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024, kini PKB tengah mengincar Sandiaga Uno untuk maju di Jawa Barat. Adapun Waketum PKB Jazilul Fawait mengatakan bahwa munculnya nama Sandiaga Uno berdasarkan usulan dari para kadernya di Jawa Barat. Jazilul juga mengatakan alasan PKB turut melirik Sandiaga Uno untuk di Jawa Barat lantaran faktor popularitas yang dimiliki Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tersebut. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Jakarta. Elga Hikari Putra, silakan untuk laporan lengkapnya. Ya, selamat sore Tribuners. Saat ini DPP Partai Kebangkitan Bangsa atau DPB mulai melirik nama Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno untuk dimajukan di Bursa Pilkada Jawa Barat. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait mengenai siapa yang saat ini tengah digodok oleh PKB untuk dimajukan di Pilkada Jakarta. Dari kader internal sebenarnya PKB tengah menggodok dua nama yakni Yusuf Ahmad Samsul Rijal dan juga Syaiful Huda. Namun dari sosok eksternal PKB sendiri saat ini muncul nama Sandiaga Uno, di mana menurut Jazilul munculnya nama Sandiaga ini berdasarkan masukan dari para kader-kader PKB di Jawa Barat yang melihat sosok Sandiaga Uno ini memiliki popularitas yang cukup bagus begitu untuk menjadikan modal maju di Pilkada Jakarta 2024. Adapun selain sosok popularitas, Jazilul juga menyebut Sandiaga Uno merupakan sosok atau putra yang memang masih memiliki darah Jawa Barat dari keturunan ibundanya. Hal itu menurutnya bisa dijadikan modal untuk nantinya maju di Pilkada Pilkada Jawa Barat, maksud saya, untuk bertarung dengan nama-nama lainnya, di mana saat ini masih elektabilitas sosok yang memiliki elektabilitas tinggi di Jawa Barat masih dipegang oleh Gubernur petahana yakni Ridwan Kamil. Kendati begitu, Jazilul menyebut pihaknya belum ada komunikasi dengan Partai Persatuan Pembangunan atau P3 selaku partai tempat Sandiaga bernaung mengenai opsi wacana mengusung Sandiaga Uno di Pilkada Jawa Barat, karena memang ia menyebut ini masih sekedar usulan di internal PKB terkait nama Sandiaga Uno. Nantinya jika memang dalam beberapa waktu ke depan popularitas dan juga elektabilitas Sandiaga Uno di Jawa Barat ini kian naik, bukan tidak mungkin PKB akan menjalin komunikasi dengan P3 agar mau mengusung Sandiaga Uno di Jawa Barat. Sebab PKB ini tidak bisa mengusung sendiri paslonnya di Jawa Barat karena kursi mereka di DPRD DKI di DPRD Jawa Barat tidak cukup untuk memenuhi syarat bisa mengusung paslon di Pilkada Jawa Barat, di mana pendaftaran sendiri baru akan berlangsung pada 27 Agustus sampai 29 Agustus 2024 dan pencoblosan di Pilkada Jawa Barat yang masuk dalam bagian Pilkada serentak baru akan dilakukan pada 27 November mendatang. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kembali ke studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, Taman Ayla merupakan objek wisata kolam renang yang terdapat di Kecamatan Seulak, Kabupaten Kerinci. Adapun lokasinya cukup luas dan strategis serta mudah dijangkau dengan menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4 dan membuat taman tersebut selalu ramai untuk dikunjungi. Wisata keluarga tersebut cukup menghibur bagi anak-anak untuk bermain berkecipak air kolam dari pegunungan. Terkait hal tersebut, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Jambi. Heru Pitra, silakan untuk laporan lengkapnya. Ya, terima kasih Adila. Selamat sore Tribuners dimanapun berada. Tribuner, di Kabupaten Kerinci ada objek wisata yang bernama Taman Ayla yang terdapat di Kecamatan Sulak, Kabupaten Kerinci. Taman Ayla ini terdapat di daerah atau wilayah perkantoran Kabupaten Kerinci, ada di Bukit Tengah. Taman Ayla ini menyediakan wahana yang cukup menarik dan banyak pengunjung yang datang dari berbagai daerah datang untuk melihat Taman Ayla ini. Di sini terdapat ada 3 kolam untuk anak-anak bermain dan berenang. Pertama adalah kolam yang ukurannya sedalam 70 km sampai 100 Taman Ayla ini juga menyediakan waterboom sehingga anak-anak sangat terlihat asik bermain di Taman Ayla ini.
Untuk sampai ke kota Sungai Penuh hanya menempuh jarak sekitar 20 km. Dan di Taman Ayla ini juga menyediakan musik sehingga para pengunjung yang terutama yang hobi bermusik juga bisa bermain di Taman Ayla ini. Demikian juga di Taman Ayla ini untuk biaya masuk di Taman Ayla ini juga tidak terlalu mahal. Per orangnya untuk orang dewasa dipatok dengan harga kritis Rp15.000 dan anak-anak Rp10.000. Dan untuk parkir yang terdapat di Taman Ayla ini juga tidak dibebankan alias gratis dan cukup luas sehingga pengunjung yang datang ke sini bisa bersantai karena di Taman Ayla ini selain menyediakan kolam renang juga berada di tepian bukit ya kan, sehingga pemandangan kita bersantai bisa terlihat di Taman Ayla ini. Demikian Adila, laporan dari Kabupaten Kerinci. Kembali ke Adila. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, PJ Bupati Kuningan meresmikan destinasi wisata baru di pusat kota Kuningan, yakni bernama Kajene Forest. Rupanya lokasi wisata itu milik pengusaha besar Rohmat Ardian. Adapun pengembang usaha milik Rohmat Ardian itu berharap dapat menjadi nilai tambah pendapatan asli daerah dan bisa menekan angka pengangguran di Kuningan. Terkait hal itu, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Cirebon. Ahmad Ripai, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik Adila, dapat saya sampaikan mengenai destinasi baru di Kabupaten Kuningan. Ini berada di pusat kota Kuningan yang dinamai dengan Kajene Forest. Kajene Forest ini milik salah seorang pengusaha di Kabupaten Kuningan, juga anggota DPR RI terpilih dari Partai Gerindra, yaitu Haji Rohmat Ardian. Di Kajene Forest ini juga menyediakan fasilitas-fasilitas yang banyak bisa dinikmati para pengunjung seperti Minara House, kemudian pusat oleh-oleh dari hasil produk UMKM Kabupaten Kuningan, serta kawasan Kajene Forest ini memang berbasis lingkungan alam dan mempertahankan kelestarian serta kesejukan udara di pusat kota Kuningan. Dalam pembukaan ataupun soft launching yang dilakukan PJ Bupati Kuningan, Kajene Forest ini menjadi nilai tambah bagi pemerintah daerah, terutama dalam menekan angka pengangguran, kemudian peningkatan sumber pendapatan asli daerah, serta kebutuhan yang berdampak pada masyarakat sekitar. Demikian Adila yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama pihak terkait. Berikut untuk tayangannya. Ini apa pembukaan? Ya, Kajene Forest ya. Ini ada penanaman pohon. Kita kan sepakat melestarikan alam ini, gitu ya. Nah, ketika ini sudah diinisiasi oleh Pak Rohman ini. Jadi harmonisasi alam dengan pembangunan, kira-kira begitu, sehingga ini simboliknya juga semua kita menanam ini, mudah-mudahan ini tumbuh betul karena ini endemik daripada pohon cermai, gunung cermai. Jadi Pak berarti ada tambahan mengenai pembukaan lapak usaha baru Pak. Gimana? Dengan lapak usaha baru Pak, pengembangan usaha. Ya, tentunya spirit kami agar kepedulian kami bahwa kondisi-kondisi masalah ekonomi yang sangat berat, kita harus berupaya bekerja keras, bisa menciptakan lapangan pekerjaan, bisa meningkatkan PAD, membuat ekosistem ekonomi. Dengan pembukaan ini gimana Pak? Kita sangat apresiasi sekali, dan selamat di acara opening ini. Ini merupakan satu terobosan usaha yang luar biasa. Ini kita memang sangat menghargai keluarga Puspita Cipta di bawah Pak Haji Adrian ini. Beliau selalu tidak pernah berhenti dalam mengembangkan usahanya. Jiwa entrepreneur
dari Pak Adrian ini harus kita apresiasi. Dan nama KJN yang diambil